Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah. Kau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pentingnya takut akan Tuhan. Menjadi perjuangan dan pergumulan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita masuk kategori bilangan orang yang takut akan Tuhan. Menjadi doa kita sebagai orang tua buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi doa dan gumul kita sebagai para pelayan, supaya majelis-majelis takut akan Tuhan, supaya umat Tuhan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat. Sebelum kita melihat pentingnya takut akan Tuhan, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bahwa dia takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia segan dengan Tuhan, dia hormat sekali dengan Tuhan. Karena itu dia tidak mau berbuat hal-hal yang menyinggung, yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang takut akan Tuhan, dia berusaha supaya dia akan melakukan hukum-hukum Tuhan, melakukan firman-Nya, taat kepada firman-Nya, supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah kira-kira definisi orang yang takut akan Tuhan. Dan sekarang kita melihat apa pentingnya takut akan Tuhan. Apa gunanya bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita belajar, berjuang, dan terus berusaha supaya kita masuk kategori bilangan orang yang the fear of the Lord, yang takut akan Tuhan. Dalam nats ini saya menemukan setidaknya dua hal penting dari kita takut akan Tuhan. Dalam ayatnya yang kelima, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Siapa yang diberikan Tuhan rezeki? Yaitu orang-orang yang takut akan Dia. Disinilah kita melihat pentingnya yang pertama dari kita takut akan Tuhan adalah hidup kita diberkati Tuhan. Rezeki diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Berkat diberikan kepada saudara dan saya karena saudara dan saya adalah orang-orang yang takut akan Dia. Jadi sangat rugi kalau kita tidak takut Tuhan. Sangat malang nasib hidup kita ini kalau kita tidak takut Tuhan. Karena apa? Hanya orang yang takut akan Tuhanlah, Tuhan berkata diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Diberikannya berkat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah manfaatnya, itulah pentingnya, itulah gunanya kalau saudara dan saya termasuk dalam bilangan orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan.
Dan saya percaya itu bukan hanya berlaku bagi kita, tapi anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan karena kita menjadi orang yang takut akan Dia. Yang kedua, pentingnya takut akan Tuhan, ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat. Awal mula kita bisa mempunyai hikmat, yaitu kalau kita takut Tuhan. Jadi kalau kita tidak takut Tuhan, tidak mungkin kita memperoleh hikmat Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang memiliki permulaan hikmat. Dan kalau dia mempunyai permulaan hikmat, maka saya percaya dia akan mempunyai hikmat seterusnya. Jadi inilah pentingnya yang kedua. Kalau kita takut akan Tuhan, kita memperoleh hikmat Tuhan. Dan ketika kita memperoleh hikmat Tuhan itu sangat penting menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan kalau kita menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, maka kita akan terhindar dari banyak hal, dari banyak problematika kehidupan. Karena seringkali banyaknya pergumulan hidup kita, banyaknya problematika dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak berhikmat dalam menjalani hidup. Kenapa kita tidak berhikmat? Karena kita tidak mempunyai hikmat. Kenapa kita tidak mempunyai hikmat? Karena kita tidak takut akan Tuhan. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka disitulah permulaan hikmat. Disitulah awal mulanya kita mempunyai hikmat, tahu akan hikmat Tuhan, dan belajar menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Maka itu yang menolong kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita terhindar dari berbagai problematika, terhindar dari berbagai masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Jadi hal yang kedua pentingnya takut Tuhan, yaitu kita akan memperoleh hikmat Tuhan. Jadi tidak mungkin kita memperoleh hikmat Tuhan kalau kita tidak takut Tuhan. Nah inilah pentingnya kita terus belajar, kita terus berjuang, kita terus berusaha supaya kita takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami pentingnya takut akan Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan, tapi juga kami memperoleh hikmat Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.